akan menjelaskan makanan ikan, yaitu materi praktikum dari minggu kelima ini. Makan ikan itu sangat penting loh untuk pertumbuhan ikan. Kenapa sih? Karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme, dan makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan juga dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut dengan feeding periodicity. Biasanya adalah seperti praktikum yang kemarin kita lakukan, yaitu kita membelah si lambungnya dan mengidentifikasi isi lambungnya. Biasanya makanan-makanan umum yang ditemukan di dalam lambung ikan itu ada seperti plankton, nekton, bentos, dan detritus. Untuk kelompok saya sendiri kemarin diberikan 2 lambung. Kebetulan saya mengidentifikasi satu lambung saja, satu lambungnya oleh teman saya yang lain. Namun untuk lambung yang saya identifikasi itu kebanyakan ada sisik ikan. Jadi kami simpulkan bahwa ikan tersebut adalah ikan karnivora karena kebanyakan mereka memakan ikan. Maka dari itu, berdasarkan jenis kelompok makanan, ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan, dan kita juga jadi bisa lebih tahu dia tuh masuknya ke kelompok besar yang mana. Maka dari itu identifikasi dari makanan ikan itu sangat penting. Lalu urutan makanan tersebut adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar, makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit, dan ada pula makanan tambahan yang jenisnya ditemukan dengan jumlah lebih sedikit daripada makanan tambahan. Lalu di samping itu terdapat makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini yaitu makanan pengganti, jenisnya sangat bervariasi. Jadi biasanya isi lambung ikannya lebih kompleks. Lalu apa sih makanan alami ikan? Makanan alami ikan terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di perairan. Dalam kenyataannya, keberadaan suatu jenis ikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan makanannya. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut, gigi, lapis insang, dan usus. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Lalu jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Beberapa contoh sisik ikan yang saya temukan di waktu saat mengidentifikasi lambung adalah seperti ini. Bentuknya bermacam-macam dan kebanyakan memang tertutup, jadi sedikit sulit untuk mengidentifikasinya. Ada juga spesimen lainnya yang saya temukan tidak hanya saja sisik ikan. Sekian micro teaching minggu ke-6